Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa ini menjadi bekal dalam perjalanan hidup di dunia sampai ke akhirat. Dalam kesempatan ini juga mari kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, beribadah kepada Allah, menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita mohonkan agar selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Tinggal beberapa hari lagi tahun 2024 ini akan berakhir. Dan tidak akan pernah muncul lagi untuk selama-lamanya. Perjalanan manusia juga terus maju. Tidak pernah mundur Bapak Ibu. Hari kemarin tidak akan pernah terulang lagi. Kita terus menyongsong hari esok. Menuju alam keabadian. Bapak Ibu yang saya hormati. Di pergantian tahun atau setiap pergantian tahun. Banyak fenomena terjadi. Banyak manusia terlalu euforia dengan pergantian tahun. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang salah kaprah, ikut-ikutan dalam tradisi tahun baru. Nah, bagaimana menyikapi pergantian tahun ini? Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Atau dalam pergantian tahun ini kita hendaknya menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr itu, surah Al-Hasr 18, kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diusahakannya untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha waspada yang kamu kerjakan. Dari ayat ini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan diri kita ini, mempersiapkan diri kita ini untuk perjalanan hari esok. Bukan hari esok, hari Sabtu, Pak.
Hari Minggu itu besok. Hari esok ini hari setelah kematian. Hari setelah kebangkitan. Hari yang abadi. Maksud ayat ini adalah hari yang abadi. Manusia menuju alam keabadian. Makhluk menuju alam keabadian. Mau percaya atau tidak, mau siap atau tidak, kita sedang menuju proses, sedang menjalani proses menuju alam kekekalan. Alam dunia ini akan kita tinggalkan. Secara personal, alam dunia ini kita tinggalkan dengan datangnya kematian kita masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Secara bersama alam dunia ini akan kita tinggalkan setelah datangnya hari kiamat. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa bumi ini akan mengalami kehancuran total yang dikenal dengan kiamat kubro. Kiamat kubro itu hancur total, Pak. Ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu kehancuran total juga, tapi nafsi-nafsi di saat terjadinya kematian kepada diri kita masing-masing. Itu akan terjadi, Pak. Orang-orang dekat kita, tetangga kita, orang tua-tua kita telah pergi untuk selama-lamanya menuju alam keabadian. Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi pergantian tahun ini sebenarnya sangat penting, Mbak. Yang pertama kita adalah mengoreksi diri kita masing-masing. Koreksi diri ini bukan hanya setiap tahun saja. Sebenarnya koreksi diri ini kita lakukan setiap saat seharusnya. Setiap hari, setiap saat. Mesti kita pikirkan diri kita ini, kita lihat kembali diri kita ini agar bisa menjadi lebih baik. Orang-orang soleh zaman dulu, kebiasaan mereka itu mengoreksi dirinya sebelum tidur, Bapak Ibu. Ada baiknya ini kita pakai juga, sebelum tidur itu kita mengoreksi diri kita kembali. Perjalanan dari pagi setelah bangun sampai kita tidur kembali, kita ingat-ingat kembali hari-hari yang sudah kita lalui tadi. Kita ingat-ingat lagi, oh tadi aku udah sholat sunat subuh misalnya. Oh tadi ada kekeliruan. Oh tadi masih masih ngomongi wong misalnya. Nah ini harus kita sikapi dengan bijak. Koreksi diri ini agar kita ini menjadi orang yang lebih baik. Ada istilah muhasabah, Bapak Ibu. Sayyidina Umar itu pernah bicara, pernah ngomong, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkan diri kalian, koreksi diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Sebelum diperhitungkan. Karena kita ini Bapak Ibu akan diperhitungkan satu hari nanti di padang mahsyar. Semua perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawab. Harus dipertanggungjawabkan. Diminta pertanggungjawabannya. Kalau dulu kita pernah berbuat sesuatu kebaikan ataupun keburukan, itu dicatat oleh malaikat Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Bayangkan Bapak Ibu, partikel kecil dzarrah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar dzarrah kebaikan, sebesar dzarrah keburukan. Sampai saat ini, Pak Ustadz, saya belum tahu kebaikan apa yang sebesar dzarrah itu, Pak. Saya belum pernah tahu. Atau keburukan apa yang sebesar dzarrah itu. Kita mungkin hanya tahu kebaikan-kebaikan yang
besar atau keburukan yang dosanya besar. Kita tahu itu. Tapi kebaikan yang sebesar dzarrah nilainya itu atau keburukan yang nilainya sebesar dzarrah itu kita belum pernah tahu sampai hari ini. Belum pernah tahu, Pak. Bahkan di dalam Islam niat pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat pun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berniatlah yang bagus-bagus. Karena itu dinilai, ada nilai di hadapan Allah. Walaupun hanya niat. Ada orang niatnya itu hanya niat saja, Pak. Niat ingin tahajud. Bertahun-tahun niat saja. Tapi itu alhamdulillah sudah niat. Ada orang seperti itu. Niatnya ingin umroh, dia sudah ada uang. Niatnya ingin haji, uangnya sudah banyak. Niat saja. Tapi belum daftar. Jadi walaupun niat di dalam Islam itu sudah dicatat. Perlu peningkatan di dalam action. Karena kalau hanya sekedar niat, belum ada peningkatan di dalam ibadah. Ibadah itu kan harus diwujudkan. Walaupun niat itu sudah dicatat. Satu kebaikan. Jadi muhasabah ini sangat penting sekali. Agar kita ini menjadi orang yang lebih baik. Kita mungkin terlalu pandai untuk melihat orang lain. Melihat kesalahan orang lain kita sangat ahli, Pak. Sehingga ada istilah gajah di seberang lautan. Apa tuh? Tungau, Pak, bukan gajah. Tumo, Pak. Seberang lautan. Itu kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata. Gajah di pelupuk mata udah ketingoan. Semut di seberang lautan ketingoan. Ini peribahasa ini mungkin sering terkena dengan diri kita masing-masing, Pak. Kita begitu jelas melihat kesalahan orang lain. Tanpa pernah mengoreksi diri kita. Di saat kita menunjuk orang lain, menunjuk kesalahannya, Syanu misalnya, Syanu. Itu kan satu sebenarnya di situ. Yang kita tunjuk itu satu. Yang menunjuk dengan kita ini, tidak ada orang menunjuk itu 5 jari, Pak. Tidak ada. Menunjuk itu pasti dengan telunjuk. Pasti jari tengah, jari manis, dan kelingkingnya ini pasti ke belakang. Atau ada orang menunjuk, mempersilakan kalau tradisi Jawa kan jempolnya. Tapi itu bukan menunjuk seperti itu, bukan. Itu mempersilahkan. Kalau orang menunjuk, biasanya dengan telunjuk. Kita juga dalam bertasahud, itu jari telunjuk kita pakai, Pak. Jari telunjuk kita mainkan sewaktu tasyahud. Persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang-orang tertentu melakukan pengobatan, Pak. Saya pernah lihat, dia memakai jari telunjuk, Pak. Jari telunjuk ini simbol sebenarnya. Di saat persaksian atau berikrar, termasuk di dalam khutbah, Pak. Kalau dalam keterangan hadis itu, sewaktu kita khutbah kedua membaca doa itu, Ustaz. Itu ada dalilnya itu mengangkat tangan seperti ini. Tapi kan itu versi kita tidak sama. Ada yang diam saja. Ada yang seperti ini betul-betul mengangkat tangan itu, Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi mengoreksi diri, muhasabah diri ini penting. Nah, bagaimana kalau kita tidak muhasabah? Tentunya kita tidak akan pernah tahu kekurangan kita. Dengan koreksi diri, dengan muhasabah ini kita tahu kekurangan-kekurangan kita yang kemarin. Mungkin kemarin kita ini belum ada hafalan atau belum pernah menghafal, Pak. Menghafal apa? Menghafal Al-Quran, bukan menghafal lagu. Ada fenomena menarik di zaman now, di saat ingin beralik gadang, beralik gadang ini orang Minang, Pak. Di saat akan ada pesta, itu yang dihafalnya lagu agak lima, Pak.
setengah tahun sebelum itu lagu-lagu sudah dihafal. Betul-betul menghafal. Karena di saat pesta itu sebuah momen yang tidak bisa ditinggalkan, nyanyi di puncak panggung, Pak. Itu hafalan. Setengah tahun lagi nak beralik, Pak, sudah ngapal lagu. Itu tradisi di mana tuh, Pak? Tradisi di dusun kita mungkin, Pak, ya. Nanti pengantinnya nyanyi. Ada juga yang pengantin tua-tuanya yang nyanyi. Besannya disuruh nyanyi, Pak. Nah, itu fenomena zaman now. Nah, dengan koreksi diri kita ini kita akan menjadi lebih baik. Jadi kalau kita tidak pernah muhasabah, kita tidak pernah tahu kekurangan-kekurangan kita. Kita tidak akan pernah menjadi lebih baik kalau kita tidak pernah muhasabah. Kita akan selalu mengabaikan kekurangan diri kita karena kita tidak pernah koreksi. Itu efek negatif kalau kita tidak pernah muhasabah atau mengoreksi diri kita masing-masing. Waktu ini terus berjalan, Bapak Ibu. Detik demi detik terus berjalan. Berjalannya itu bukan ke belakang tapi ke depan. Dan itu tidak pernah berhenti, terus berjalan. Kehidupan juga seperti itu. Kehidupan kita seperti itu, terus berjalan. Kita lama-lama menjadi tua. Kita baru tersadarkan saat kita sudah tua, Pak. Masa atau waktu-waktu kita itu terus berjalan dan akan habis. Ada orang yang mengatakan, mungkin ini dari orang-orang ahli dalam bahasa juga, orang-orang ahli dalam kehidupan. Katanya apa? Kehidupan ini sama seperti batu es. Mau dipakai atau tidak dipakai, dia akan mencair, akan habis. Usia kita seperti itu juga. Nak taat, nak ida, nak beramal atau tidak, waktu itu akan habis. Waktu malam, tidak kita gunakan untuk kebaikan, dia akan habis juga. Atau kita tidur saja, dia akan habis juga. Siang begitu juga. Siang itu akan habis, akan berganti dengan datangnya malam. Malam akan habis, berganti akan dengan datangnya siang. Terus bergulir. Siang malam, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berganti. Sampailah kita di penghujung tahun 2024. Akan berakhir, Bapak Ibu. Yang kedua, menyikapi pergantian tahun ini adalah menghindari perbuatan yang tidak berguna. Di pergantian tahun ini, banyak orang melakukan pesta pora. Itu kita hindari, Bapak Ibu. Karena itu mubazir. Banyak tradisi-tradisi yang muncul di pergantian tahun. Banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang di akhir tahun. Tidak sedikit di akhir tahun ini orang mabuk-mabukan, Mbak. Alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Pesta malam pergantian tahun. Ada yang mengarah kepada kemaksiatan, itu kita hindari betul. Jadi menghindari perbuatan yang tidak berguna ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, Pak. Setelah sholat baru yang kedua. Berarti ini kan levelnya itu menjauhi perbuatan tidak berguna ini levelnya tinggi. Yang ketiga baru zakat. Yang keempat baru menjaga kehormatan. Baru menunaikan amanah janji. Baru memelihara. Sholat lagi.
Nah, orang yang menjauhi hal-hal yang tidak berguna ini, kelasnya itu sudah tinggi Bapak Ibu. Dia tidak lagi nak begadang malam, nak main-main gap itu tidak lagi itu. Itu levelnya sudah lain. Dia begadang malam bukan main gap, bukan. Begadang malam bukan nak bergantian, tapi dia begadang malam itu leleannya itu zikir. Leleannya itu ngafal. Begadangnya itu membaca Quran. Dia duduk, dia berwudu, kemudian dia bentang sejadah, dia duduk, dia baca kulhu. Sebanyak-banyaknya. Nanti diprotes juga, apa ada Ustaz? Kita baca kulhu berulang-ulang tuh. Boleh Pak, membaca ayat berulang-ulang itu boleh. Bahkan di dalam sholat, boleh mengulang agak 2-3 kali. Boleh Pak. Di kalimat tertentu boleh kita ulang. 2 kali, 3 kali. Baru lanjut lagi. Tapi di saat kita wirid, itu kalimat-kalimat itu harus diulang-ulang. Seperti istighfar. Istighfar itu kan diulang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Wirid itu memang harus diulang-ulang. Harus banyak Bapak Ibu. Saya salut kalau ada orang sekali duduknya itu dia baca kulhu lama Pak. Taruhlah kalau kita ini tidak suka dengan versi yang hitungan-hitungan. Karena katanya bid'ah. Harus 1000. Mana dalilnya harus 1000? Enggak. Bukan itu Pak. Tapi dalam momen kita duduk itu bisa menghasilkan sekian hitungan. Seperti itu. Hitungan itu bukannya kita ingin hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan Allah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kuantitas. Kuantitas ini perlu ditingkatkan. Mungkin selama ini kita istighfar cuman 3 kali, tapi mulai istighfar kita itu di atas 100. Rasulullah itu istighfarnya itu paling sedikit 70-100 dalam keterangan hadis. Istighfar itu afdolnya Pak, di akhir malam. Di penghujung malam itu afdolnya istighfar. Istighfar itu semestinya dilakukan di saat melakukan kekeliruan. Harus. Saat kita sudah ngomong astagfirullah. Saat kita sudah melihat hal-hal yang tidak keruan, astagfirullah. Tapi istighfar yang dianjurkan, yang afdol dilantunkan itu di penghujung malam, sebelum subuh. Jadi ada orang ini tidak begitu tahu amalan apa di penghujung malam itu Pak. Apakah baca Quran, ataukah sholawat, ataukah amal-amal yang lain. Yang lebih utama itu istighfar. Istighfar. Menghindari perbuatan tidak berguna. Karena Bapak Ibu di akhir tahun ini banyak orang ikut-ikutan. Ikut-ikutan tradisi orang sebelah. Tradisi Yahudi, tradisi Nasrani, tradisi Majusi. Dia ikut tradisi itu. Padahal dia orang Islam sejati. KTP-nya Islam. Sholatnya 5 waktu. Tapi saya punya keyakinan orang Islam yang ikut-ikutan merayakan tahun baru, itu pemahaman Islamnya itu sejauh Pak. Islamnya itu Islam-Islaman. Banyak saya perhatikan, oh si anu. Wong yang jarang ke masjid juga ketingok Pak. Kalau tradisi Yahudi itu kan niup-niup trompet itu tradisi Yahudi itu. Kalau Majusi bakar-bakar dia, api. Kalau Nasrani itu membunyikan lonceng. Lonceng itu Nasrani itu. Kalau kita, ibadah kita untuk memanggil orang sholat 5 waktu itu dengan azan. Itu syiar kita. Tapi syiar mereka itu dengan api. Malam tahun baru itu bukan sedikit orang yang membakar uang Pak. Kembang api itu kan, itu api, itu Majusi itu Pak. Majusi kuno. Nah, Majusi kuno mungkin dia menghidupkan api dengan puntung dengan kayu bakar. Tradisi ini masih dipakai oleh orang Indonesia. Kalau dalam pramuka itu masih pakai tradisi api unggun itu.
Itu tradisi Majusi saudara itu. Kalau kita ingin jaraknya. Malam-malam, saya masih ingat sewaktu pramuka dulu, sewaktu kita masih SMP, SMA. Ada acara pramuka. Itu kan ada acara api unggun, Pak. Walaupun itu sudah di Indonesia kan, tapi asal tradisi api ini adalah Majusi. Api itu disembah oleh orang Majusi. Tapi dalam tradisi Majusi modern, api ini dimodif, Bapak Ibu. Dimodif. Jadi kembang api. Apinya itu menjadi lebih indah. Di Cina kalau malam tahun baru, Pak. Wah, luar biasa. Kalau sekarang ada istilah Nataru. Peringatan Nataru. Natal dan tahun baru. Dulu belum timbul istilah Nataru ini. Memang dalam hal moderasi beragama, Bapak Ibu, kita ini tidak boleh menghujat orang. Woi, kamu tuh kafir. Orang Nasrani Natalan, kita tidak boleh. Tidak dibenarkan kita orang Indonesia menjas. Mengkafirkan, tidak boleh, Pak. Kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Kalau dia tradisinya ke gereja sembahyang dia, kita harus menghormati, tidak boleh diganggu. Ibadah orang lain tidak boleh diganggu, Bapak Ibu. Tidak dibenarkan kita mengganggu ibadah orang lain. Mengatoi wong ibadah tidak boleh, Pak. Kalau dulu 10 tahun ke belakang, setiap tahun baru akan pergantian tahun, sepanjang jalan orang jual trompet. Tas sekarang nih Pak, lah kurang mungkin. Tidak lagi orang jualan trompet linggau nih Pak. Masih ada tak? Pak? Masih banyak. Belum lagi mercon Pak, petasan. Ternyata petasan ini Bapak Ibu berlaku juga di saat Ramadan. Wah itu mengganggu sekali. Itu gawe setan lah itu. Orang nak tarawih dia main petasan di depan masjid. Enak kalau jauh dari masjid. Tidak ada orang main petasan itu di puncak Bukit Sulap itu tidak ada, Pak. Tapi petasan ini dia mainkan di depan-depan masjid. Depan masjid. Setiap masjid itu anak kecil main petasan. Saya belum pernah lihat orang main petasan jauh misalnya dia ngandun ke Perbakin itu Pak, lapangan nembak main mercon. Tidak ada. Main petasannya masjid. Di saat orang mau sholat tarawih. Ini agak aneh juga nih, fenomena seperti ini. Memang setan itu giring-giring udah kecil kadang-kadang. Ayo main di sini, enak di sini, rami-rami. Lagi kalau diusir lah salah puluh. Ngusir anak kawan kita dewe. Kan yang main petasan itu, main mercon itu anak kawan kita tuh lah. Nah, menghindari perbuatan tidak berguna ini penting sekali dalam pergantian tahun. Jangan kita sampai ikut-ikutan atau latah. Ada orang Islam ini yang latah, Pak. Dia kumpul-kumpul tahun baru, memperingatinya, dikemasnya dengan cara Islami, dikemas. Nanti di situ baca Quran, zikir bersama malam tahun baru. Dia tidak bakar-bakar, tapi dia mengadakan semacam acara. Kemudian di situ doa bersama, baru makan-makan. Sedangkan pergantian tahun Hijriah saja kita tidak pernah mengadakan itu. Ini tradisi yang perbuatan yang tidak berguna sebenarnya. Mengapa harus malam tahun baru nian? Jadi kalau kita ingin berzikir setiap malam, tidak mesti malam tahun baru. Setiap malam itu gunakanlah untuk berzikir. Jadi koreksi diri ini setiap malam Bapak Ibu, setiap saat. Menghindari perbuatan yang tidak berguna ini di dalam Islam begitu ditekankan. Kalau kita sudah menyadari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna itu, insya Allah Bapak Ibu, gawe kita jadi lebih bagus. Yang terakhir Bapak Ibu, menyikapi pergantian tahun ini adalah dengan memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Sekecil apapun, gunakan waktu itu untuk kebaikan. Sedikit apapun waktu, gunakan untuk kebaikan.
Ada banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu luang, Bapak Ibu. Umpama dia pergi dalam perjalanan. Dari sini ke Palembang atau dari sini ke satu tempat yang cukup jauh menggunakan kendaraan atau naik pesawat. Semestinya dia bisa gunakan waktu itu untuk berzikir. Coba kalau dia baca kulhu dari sini ke Jakarta. Berapa ratus ribu tuh Pak kulhu, Pak. Nak baca yang lain kalau udah hafal. Nak baca yang lain kalau nak buka Quran kalau pening balak kalau dalam mobil. Baca bae yang hafal. Ulang terus akhirnya sampai. Atau kita sedang menunggu, Pak. Menunggu kawan misalnya. Ada yang kita tunggu di satu tempat. Sudahlah, berzikir saja, tunggu saja. Semakin lama yang kita tunggu, semakin banyak zikir yang kita lakukan atau membaca ayat-ayat pendek saja. Tapi diulang-ulang. Kulhu itu Pak, hebat Pak. Kalau Bapak Ibu mengamalkan Al-Quran surah Qul huwallahu ahad, itu hebat Bapak Ibu. 3 kali kita baca itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Memanfaatkan waktu untuk kebaikan, ini sangat penting. Sambil begawi, sambil berjalan. Apa boleh Ustaz baca Quran sambil berjalan? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mengingat Allah itu sambil berdiri, sambil duduk dan berbaring atau sambil berjalan, boleh ingat Allah. Tidak ada di dalam Islam itu yang mengosongkan pikiran, tidak ada itu. Meditasi mengosongkan pikiran itu orang lain, orang sebelah itu. Semakin kosong, kosongkan, tenang, semakin dalam. Tidak ada Islam itu. Yang ada Islam itu adalah mengingat-ingat Allah di dalam setiap kesempatan. Zikron katsiro, bahkan harus banyak, Pak. Harus banyak. Banyak itu berapa? Banyak yang tidak terhitung. Di dalam duduk kita, di dalam berbaring kita. Kalaulah bisa kita banyak mengingat Allah, berarti kita memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Jadi kebaikan yang paling mudah itu, yang tidak perlu tenaga, yang tidak perlu memerlukan biaya, salah satunya adalah zikrullah. Gunakan waktu-waktu kita dalam hal positif, dalam hal kebaikan. Sehingga kita ini menjadi orang yang beruntung. Wal asr, innal insana fi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Amilus solihat ini termasuk orang yang beruntung. Ini saja Bapak Ibu, kultum subuh kita. Karena hari sudah agak siang. Terima kasih. Yang benar dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.